Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Nur Afifah, dosen S1 Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya mulai menjadi dosen tetap di Prodi Pendidikan IPS mulai dari tahun 2018 hingga saat ini. NIDN saya 0719059401. Saya mengampu mata kuliah yang nama mata kuliahnya sama dengan nama prodi, yaitu mata kuliah Pendidikan IPS, pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau model pembelajaran, dan metode pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan IPS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Pendidikan IPS ini merupakan mata kuliah yang menyajikan kajian-kajian tentang konsep ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Aspek-aspek dalam pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran IPS, pendekatan IPS, peran ilmu-ilmu sosial dalam IPS, peranan IPS sebagai pendidikan nilai dalam kurikulum sekolah. Kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa memahami konsep ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial serta menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek dalam pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran IPS, pendekatan dalam pembelajaran IPS, dan ilmu-ilmu sosial dalam IPS. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan melakukan pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan dengan diberikan topik-topik materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Berikut materi-materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan IPS, kemudian hakikat pendidikan IPS dan ilmu-ilmu sosial, fakta, konsep, dan generalisasi IPS, serta keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial, sejarah pendidikan IPS, dimensi dan struktur pendidikan IPS, pendekatan-pendekatan dalam IPS, pembelajaran IPS dan aspek-aspeknya, IPS dan kurikulum sekolah, problematika pembelajaran IPS dan perubahan global, pendekatan pendidikan IPS tradisional dan modern, observasi tentang problematika pembelajaran IPS di sekolah, dan yang terakhir pelaporan observasi dan solusi yang ditawarkan. Sistem pembelajaran atau model pembelajaran pada mata kuliah pendidikan IPS yang saya ampu ini dengan menggunakan pembelajaran sinkronus atau yang disebut juga dengan online atau tatap maya dengan menggunakan beberapa media atau platform pembelajaran. Di antaranya yaitu media Zoom untuk pemaparan materi dan diskusi, kemudian ada media Google Classroom untuk pengumpulan tugas mahasiswa, ada media YouTube untuk mengupload tugas video dan presentasi hasil observasi di sekolah, kemudian ada beberapa media lain untuk pengumpulan tugas-tugas tertentu, serta ada media WhatsApp untuk sarana komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada mata kuliah pendidikan IPS ini adalah ceramah interaktif dan discovery learning. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, kriteria dan bobotnya, kehadiran dan sikap 10%, keaktifan mahasiswa 10%, tugas mandiri 25%, tugas kelompok atau observasi studi kasus dan pelaporan 15%, UTS 20% dan UAS 15%. Selanjutnya akan saya tunjukkan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan IPS melalui media Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Malam. Pagi, Bu. Pagi. Ya, selamat pagi juga yang lain. Semoga tetap semangat ya untuk pagi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini di pertemuan ketiga, maka kita akan membahas tentang hakikat pendidikan IPS
dan ilmu sosial. Jadi tentang ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. Nah, ini akan Ibu share screen. Apa sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai untuk pertemuan yang ketiga kali ini mengenai hakikat ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial. Kita ulang sedikit mengenai yang kemarin kita pelajari, yaitu mengenai yang sudah kita masih loading sebentar. Belum muncul ya? Oke, muncul. Nah, ini berasal dari agama. Filsafat itu berasal dari agama. Kemudian filsafat itu kan mempelajari tentang kenapa ilmu itu ada, apa manfaat ilmu itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian ada berbagai macam ilmu, salah satunya ilmu sosial atau yang disebut social science, ilmu alam atau natural science, ilmu humanitis atau humaniora. Kemudian, nah IPS itu atau yang disebut dengan social studies adalah gabungan atau perpaduan antara ilmu-ilmu sosial atau social studies dengan humanitis atau humaniora. Kemudian, nah, kemudian untuk istilah-istilahnya itu ada beberapa, social science, kemudian pendidikan sosial atau disebut dengan social education, ada pendidikan ilmu sosial yang disebut dengan social science education, dan ilmu pengetahuan sosial yang disebut dengan social studies. Jadi kalau di negara kita biasanya umumnya disebut dengan ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Sedangkan kalau di luar, tapi di luar negeri itu lebih kompleks karena social studies atau social science-nya di luar negeri itu adalah perpaduan antara IPS dengan PKN. Kalau di negara kita IPS dan PKN adalah disiplin berbeda, tapi kalau di luar negeri itu merupakan kesatuan. Oke, kita next. Tujuan dari IPS atau yang disebut dengan social studies adalah menurut Jim Bank merupakan tujuan utama dari studi sosial harus membantu siswa mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan reflektif sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah pribadi dan membentuk kebijakan publik dengan berpartisipasi dalam aksi sosial yang cerdas. Jadi sebenarnya IPS itu melatih agar mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya pribadi maupun masalah di sekitarnya, agar bisa berbuat juga, beraksi sosial juga terhadap sekitarnya, seperti itu. Kemudian, apa sih hubungannya antara IPS dan ilmu-ilmu sosial? Nah, antara IPS dan ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya keduanya sama-sama memiliki hubungan, yaitu timbal balik antar manusia. Jadi mereka itu mempelajari tentang manusia seperti itu, tentang perilakunya, pokoknya tentang kemanusiaan seperti itu. Kemudian IPS itu dalam penerapannya bersumber pada ilmu-ilmu sosial. Jadi IPS itu kan perpaduan antar disiplin-disiplin ilmu sosial. Nah, kalau ilmu-ilmu sosial itu sendiri kan disiplin dari beberapa ilmu yang kemudian IPS itu mengadopsi dan memadukan, kemudian disajikan secara sederhana. Kemudian untuk perbedaan IPS itu perbedaannya dengan ilmu-ilmu sosial atau IIS. Ini IIS dan studinya merupakan perpaduan dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Kalau yang ilmu-ilmu sosial itu bidang-bidang ilmu yang dipelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat sesuai dengan bidangnya tersebut disiplin. Yang IPS itu merupakan interdisipliner, yaitu
merupakan antar disiplin ilmu. Jadi sifatnya itu melengkapi antar disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu IPS yang sudah kita pelajari kemarin dan nanti juga akan kita pelajari lagi. Kemudian juga multidisipliner, jadi perpaduan atau beberapa banyak disiplin ilmu yang dibahas pada ilmu pengetahuan sosial. Kalau ilmu-ilmu sosial itu merupakan pendekatannya adalah disipliner. Jadi per satu disiplin ilmu saja. Ilmu sosial yang sudah tidak asing ya menurut kita semua, karena sebelumnya mungkin di sekolah beberapa kita sudah mempelajarinya, jadi pasti sudah tidak asing lagi, dan mungkin kalian juga sudah banyak memahami mengenai disiplin-disiplin ilmu sosial ini, apalagi pada semester 2 ini sudah banyak mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, disiplin ilmu sosialnya adalah ekonomi. Nah, ekonomi itu berkaitan dengan pangan, pendapatan, terus kelangkaan, pasar, seperti itu. Itu adalah contoh dari konsep-konsep ekonomi. Sedangkan kalau geografi mengenai wilayah, terus letak seperti itu. Ada banyak mengenai geografi, misalkan kayak wilayah, terus daerah, seperti itu. Kemudian sosiologi mengenai kelompok masyarakat, terus sejarah mengenai sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau, kemudian ada antropologi mengenai budaya, psikologi mengenai perilaku, kemudian politik yang sudah kita ketahui, ada ilmu politik khusus, kemudian ada ilmu-ilmu lain. Tapi yang sangat familiar dalam disiplin ilmu sosial adalah beberapa ini. Ini yang sangat umum dan tidak asing bagi kita semua, karena ini sangat ini. Sebenarnya ada banyak lagi disiplin-disiplin ilmu sosial, cuma kita perlu mungkin lebih fokus ke beberapa hal yang kita pelajari, tidak perlu semuanya, karena prodi kita adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial, jadi kita fokus pada disiplin ilmu sosial yang sesuai dengan ke-IPS-an yang akan kita pelajari di sekolah, karena kita lebih ke kurikulum atau arahnya ke guru untuk mengajar pembelajaran IPS di sekolah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih IPS mengkaji sebuah kasus dalam aspek disiplin ilmu? Caranya, ada yang tahu sebelumnya? Mungkin udah ada yang tahu, cuma mungkin nggak menyebut ini apa ya, konsep gitu ya. Mungkin sudah banyak yang tahu, cuma mungkin penyebutannya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan melihat ada konsep disiplin ilmu apa saja dalam kasus tersebut, terus ada berapa konsepkah disiplin ilmu yang ada dalam kasus tersebut, gitu ya. Saya ulangi, jadi bagaimana IPS mengkaji sebuah kasus dari beberapa aspek disiplin. Ada konsep disiplin ilmu apa saja dalam kasus tersebut, ada berapa konsep disiplin ilmu yang ada di kasus tersebut. Seperti tadi yang saya sebutkan, konsepnya ekonomi ada pasar, ada pendapatan, seperti itu, dan yang lain-lain. Nah, ini saya sajikan sebuah contoh kasus. Ini contoh kasus yang sangat gampang dibuat, karena ya pastinya kalian juga bisa, dan mungkin sebelumnya kalian sudah mengerti, cuma karena tidak dibahas dengan cara seperti ini, mungkin tidak familiar seperti itu. Yang pertama yang saya berikan contoh kasusnya adalah, misalkan contoh kasus atau kalimatnya seperti ini. Luapan Sungai Berantas setelah terjadinya hujan menyebabkan banjir di Kecamatan Pagelaran sehingga tanaman padi gagal panen dan para petani merugi. Nah, di sini ada beberapa kata yang masuk ke aspek-aspek tertentu. Nah, misalkan luapan sungai itu adalah konsep dari geografi, hujan juga aspek dari geografi, banjir juga, Kecamatan Pagelaran juga. Nah, konsep geografinya apa? Ini wilayah. Terus ada beberapa konsep lain, misalkan gagal panen, itu merupakan konsep dari ekonomi, karena berkaitan dengan pendapatan masyarakat, karena gagal panen pasti masyarakat pendapatannya jadi berkurang, atau yang disebut tadi dengan merugi, maka merupakan konsep dari ekonomi. Kemudian ada para petani itu merupakan konsep dari kelompok dari sosiologi, karena aspek sosiologi konsepnya berupa kelompok masyarakat. Jadi para petani itu adalah kelompok masyarakat petani gitu ya. Ada kelompok masyarakat nelayan misalnya. Jadi itu adalah aspek dari sosiologi.
Oke, selanjutnya akan dari contoh kasus ini, silakan dibuka ya ininya. Mikrofonnya dibuka. Kemudian, apakah mengerti dengan contoh kasus yang saya berikan ini? Apakah materi-materi sebelum contoh kasus ini bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik, jika bisa maka kita akan melanjutkan untuk penugasan. Ini ada 4, 5, 6, 7. Mohon maaf, saya nggak bisa terlihat full. Apakah benar 8? Iya. Iya, Bu, 8. Benar. Baik, terima kasih. Karena sudah lengkap satu kelas, carilah salah satu contoh kasus dan jelaskan dari aspek sosial. Kalau bisa 3 aspek, ya bagus. Gitu. Jadi minimal 2 aspek. Seperti tadi, kasus banjir yang menyebabkan gagal panen dan merugikan petani, seperti itu. Nah, jadi kalian mencari contoh kasus, kemudian kalian jelaskan, kalian paparkan kasus tersebut, dan kalian jelaskan pula dari itu aspek apa yang ada berapa aspek, dan disebutkan itu apa. Seperti itu ya. Ya, Bu, siap. Siap, oke. Sebelum saya kasih tugas ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Namanya siapa? Silakan disebutkan dan apa pertanyaannya? Nama saya Fitratul Ainiyah. Di sini saya akan bertanya mengenai, kan zaman sekarang ini kan perubahan terjadi secara cepat. Nah, apakah pembelajaran IPS ini harus berubah mengikuti? Halo? Ini suaranya hilang ya? Yang lain apa mendengar atau hilang juga? Dengar, Bu. Oh, dengar. Oh, berarti di saya barusan suaranya hilang. Bisa diulangi? Diulangi sekali lagi ya. Oh, enggak, Bu. Zaman sekarang kan perubahan terjadi secara cepat. Apakah pembelajaran IPS ini harus berubah mengikuti perkembangan zaman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dulu ya. Nanti langsung saya jawab dulu, kemudian akan saya buka lagi pertanyaan. Nah, seiring berkembangnya zaman, apakah IPS juga harus mengikuti perkembangan zaman? Jawabannya tentu wajib, karena kita sebagai, misalkan kita jadi guru, kita juga harus dituntut mengikuti perkembangan tersebut. Walaupun tidak jadi guru pun, misalkan di profesi lain, pasti mau nggak mau, kita juga akan mengikuti perkembangan zaman dengan sendirinya. Misalkan dulu juga belum ada HP pun, lama-lama kita semua juga pakai HP, dan semuanya mau nggak mau jadi bisa dan butuh seperti itu, walaupun yang sebelumnya tidak butuh. Begitupun dengan IPS. Nah, IPS itu mempelajari tentang masalah sosial. Nah, permasalahan di era saat itu apa? Misalkan di sekarang abad 21, eranya era digital. Maka ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya medianya saja, tapi juga kontennya atau isi materinya juga harus menyesuaikan atau mengkaitkan dengan abad saat ini, seperti itu. Misalkan saat ini eranya kan era digital, jadi pembelajaran IPS kan mau nggak mau harus pakai digital nih, salah satunya kita media digital. Nah, sekarang kita pakai Zoom, ini adalah perkembangan zaman contohnya kan. Kemudian lagi media-media yang lain, pembelajaran juga banyak juga dari media lain, misalkan dari YouTube atau Google Meet atau yang lainnya sangat banyak. Nah, itu media yang digunakan. Sedangkan untuk kontennya IPS, nah misalkan IPS membahas tentang apa? Misalkan IPS tentang bahasan sosiologi atau bahasan apa yang bisa kita kaitkan dengan masalah saat ini. Misalkan masalah saat ini itu yang sedang marak, yang sedang ramai itu apa? Kita harus angkat isu-isu yang fenomenal, yang kontroversial. Misalkan
Yang sedang viral kemarin apa? Kemarin mungkin yang sedang viral budaya kita yang diklaim oleh negara lain, misalkan batik diakui negara lain. Nah, itu harus kita angkat ke pembelajaran. Jadi tidak hanya kita berpaku pada buku teks, tapi kita harus mengkaitkan dengan keadaan atau zaman saat itu. Misalkan sekarang perang Ukraina itu, dengan kita bisa pelajari dan kaitkan dengan materi yang ada pada buku, pada buku pembelajaran, pada buku teksnya. Jadi walaupun kita mengangkat isu-isu yang kontroversial, yang fenomenal, yang ada di sekitar kita, tapi kita tetap mengkaitkan dengan materi, bukan kita melepas materi seutuhnya gitu ya. Jadi tetap berjalan berdampingan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, satu penanya lagi. Saya, Bu. Ya, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Saya Maulina Arofati Zuhro, izin bertanya. Terkait dengan penjelasan jenengan tadi, saya kan mengajar di SMP, tapi buku siswanya itu tematik. Tapi di dalamnya itu materinya masih tersekat-sekat gitu, Bu. Antar bab, belum terpadu gitu. Misalkan bab 1 tentang materi sejarah, bab 2 itu tentang ekonomi. Jadi walaupun tematik, penerapannya pun kayak masih tidak secara terpadu gitu. Baik. Oke, sudah. Saya jawab ya, saya langsung jawab. Nah, oke, jadi memang kenyataan di lapangan bahwasanya pembelajaran IPS di sekolah, di SMP, kebetulan saya juga seperti yang diungkapkan barusan. Jadi bukunya itu tematik, cuma ya tetap per bab itu tersekat-sekat bab 1 ya. Letak IPS-nya, terpadunya itu di mana, Bu? Nah, itu adalah sebenarnya tugasnya kita bahas barusan. Nah, ini sangat cocok dengan bahasan kita barusan, bahwasanya ya misalkan ngangkat tentang apa? Nah, kita kaitkan dengan aspek-aspek ilmu sosial lain. Jadi seperti itu. Jadi IPS itu cukup seperti itu. Jadi tidak perlu bingung gimana cara menterpadukannya, Bu. Nah, kita cukup seperti itu. Kita menjelaskan pada siswa di manakah letak aspek geografinya, aspek ekonominya, seperti itu. Siswa tidak perlu terlalu dalam karena mereka hanya cukup tahu materi ini. Oh, ini juga berkaitan dengan geografi. Kasus yang barusan saya ungkapkan. Jadi misalkan membahas tentang sesuatu, misalkan tentang suku dan budaya. Nah, di situ kan juga ada suku dan budaya, itu kan masuk sosiologi. Tapi kan ada wilayah, ada geografi. Nah, budayanya dari mana, dari daerah mana, itu kan masuk. Kemudian juga ada ekonomi. Nah, budayanya di sana misalkan apa kalau di pinggir laut misalnya jadi nelayan, itu kan berkaitan dengan ekonomi, pendapatan, seperti itu. Terus juga budaya masuk juga ke antropologi, seperti itu. Nah, kalau di pembelajaran sekolah kan cuma 4 ya, geografi, sejarah, ekonomi, sama sosiologi kan ya. Oke, kemudian ada lagi yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Sudah, Bu. Cukup. Oke. Sekarang waktunya tugas. Tugas belum ya? Kesimpulan, Bu. Oh iya. Sudah, Bu, itu. Sudah. Oke, kita simpulkan kemudian kenapa kita harus belajar IPS dan ilmu-ilmu sosial. Ini IIS ya, typo tadi. Kenapa kita harus belajar IPS dan ilmu-ilmu sosial? Apa manfaatnya? Silakan disebutkan. Siapa yang bisa menjawab? Saya dulu, Bu. Oke, langsung kemudian kalau sudah dilanjut ke yang lain ya. Ya, Bu. Menurut saya kenapa kok bisa kita itu perlu belajar IPS atau ilmu-ilmu sosial agar kita itu dapat memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, kemudian agar mampu memecahkan masalah dalam kehidupan, Bu, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan masyarakat. Bagus, lanjut. Dapat mempertinggi toleransi antar sesama, Bu, biar nggak cepat tukaran. Ya, benar. Kemudian ada lagi? Dapat mengetahui berbagai macam-macam disiplin ilmu IPS, Bu. Oke. Kemudian, sudah? Ada lagi? Oke. Kalau begitu kita sudah
menyebutkan kenapa kita harus belajar IPS, kemudian kenapa harus belajar ilmu sosial, apa manfaatnya. Disiplin ilmu sosial pada ilmu pengetahuan sosial, seperti itu ya. Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah paham semua, di pertemuan berikutnya, pada pertemuan keempat, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.